I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di ibadah Rocky online. Masih tetap online ya, tapi walaupun online, adik-adik tetap mengikuti peraturan Rocky. Masih ingat apa yang jadi peraturannya Rocky? Masih ingat? Ayo, apa? Yang pertama, stay on your seat. Yang kedua, whistle mean
quiet. Terus yang ketiga, respect each other. Tetap ingat ya, walaupun kita ibadahnya online, tapi kita tidak lagi menonton loh adik-adik ya. Kita sedang beribadah. Maka kita harus menunjukkan sikap hormat atau respect kepada Tuhan. Siapkan Alkitab kalian, buku untuk mencatat, untuk adik-adik yang sudah bisa menulis, membaca. Siapkan Alkitab, buku untuk baca Alkitab, untuk mencatat tugas yang nanti akan diberikan oleh Kakak Rocky, yaitu ayat hafalan. Oke, Kakak ucapkan selamat beribadah, selamat menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah Rocky online. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik, ya kami kembali lagi di hadapan layar kaca adik-adik untuk mengajak adik-adik memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah satukan kami dalam doa. Sekarang Tuhan, kami mau beribadah. Tolong kiranya Engkau memberkati kami semua agar kami dapat serius saat kami beribadah. Tolong berkati kakak-kakak Rocky kami agar semangat mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Dan tolong hilangkan virus corona Tuhan dari bumi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Nah, kira-kira kalau kita sudah berdiri di sini, Ya. kita mau ngapain kan Nona? Kita mau bobo? Tidak, Jadi kita mau apa? tentu tidak. Kita mau memuji Tuhan. tidak. Loh, enggak juga. Kita akan memuji Tuhan. Betul. Kita semua berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Semangat 45. Semangat nih. 45 karena kita merayakan 17 Betul. Agustus. Kita juga harus memuji Tuhan dengan semangat 45. 45. Satu pujian kita naikkan dengan sukacita di hadapan Tuhan ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Once again in English please. Kanona. I love you, Jesus, deep down in my heart. Asik. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Giliran Kasih Oh ya. ya, Kasih ya. Kasih mau pakai bahasa Jawa. Jawa, oke. Adik-adik bisa tahu? Yang orang Jawa kita nyanyi sama-sama, yang bukan orang Jawa kita belajar bersama-sama. Betul sekali. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Cero banget. Aku tresno Yesus. Cero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Lebih semangat lagi dong. Tresnoku Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Suaranya. Aku tresno Yesus, Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Nah, Bahasa apa lagi nih? kita mau pakai bahasa apa lagi nih? Bahasa Indonesia harusnya. Oh iya, karena kan- kita kan orang Indonesia. Betul sekali. Kita nyanyikan pujian ini pakai bahasa Indonesia ya. Lebih semangat ya adik-adik. Ya.
Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Ku dalam banget. Cintaku dalam Sekali lagi. Aku cinta Yesus dalam. Aku cinta Yesus dalam. Cintaku dalam. Cintaku dalam. Cero banget. Sekali lagi, cero banget. In English please. Deep down in my heart. Mana suaranya? Deep down in my heart. Coba bahasa Jawa. Cero banget. Orang Jawa. Cero banget. Sekali lagi. Cero banget. Kita cinta Tuhan itu harus dalam sedalam lautan, Iya. tinggi setinggi langit. Tinggi langit. Melebihi segalanya. Seperti kita juga mencintai Indonesia. Iya. Harus dalam Harus dalam. banget. Merdeka. Merdeka. Merah putih, harga mati Indonesia. Oke, Kak Nona. Satu Iya, pujian kasih. lagi. Apakah itu? Kita mau memuji Tuhan. Kita mau ajak-ajak adik-adik ya. Oh iya, kali ini ada gerakannya. Oke. Karena cuman Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Kita mau bernyanyi berglori bagi Tuhan. Mungkin Satu harus pujian. diajarin lagi ya Kak. Kayaknya mereka agak lupa-lupa gerakannya. Sepertinya adik-adik tidak lupa seperti kita. Oh, usia. Iya. Saya sedih. Oke. Karena adik-adik ngikutin kita. Baik. Oke, aku jalan kebenaran. Beneran. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Yes. Di dalam namanya ada keselamatan Kekal. Sama-sama ya, dari awal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan Kekal. Sekali lagi Kak Nono. Iya. Aku jalan kebenaran Dan jalan kehidupan itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. katakan apa Kak? Glory. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi aku jalan kebenaran. Aku jalan Suaranya yang kebenaran kencang. dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya Ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam Namanya ada keselamatan Di kekal. dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan Sekali lagi kekal. katakan apa di hadapan Tuhan. Di dalam namanya. Ada keselamatan. Kekal. Glory haleluya buat Tuhan Yesus.
biasa. Semangat 45-nya kelihatan di sini ya Betul. Kak Nona ya. Kita harus menunjukkan itu. Di hadapan Tuhan kalau kita sangat mencintai Tuhan. Betul. Oke Kak Nona. Kita sudah Kenapa Kak Nona? engap. Betul. Dakdikduk, dakdikduk. Dakdikduk der. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengawalinya dengan doa. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya. Selamat pagi adik-adik. Wah, ketemu lagi nih sama Kalori di minggu ketiga ya. Gimana? Tetap semangat ya, tetap semangat. Ketika tadi kan kita sudah memuji Tuhan ya. Gerak-gerak ya. Ya, sebentar. Kalori kayaknya mau buka masker dulu kali ya. Oke? Oke, biar kedengarannya lebih jelas. Bentar ya. Nah, agak-agak ngap ya kalau double maskernya. Oke, gimana adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan dari Kalori dan sharing firman dari Kalori? Sudah ya? Kalau sudah siap, kita awali dengan doa dulu. Boleh? Boleh. Yuk, sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap perlindungan-Mu di setiap hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hal ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buatlah kami menjadi tanah yang subur, yang akan disirami oleh firman-Mu melalui sharingnya Kakak Rocky ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, atas nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, amin. Nah, minggu ketiga ini temanya merdeka atau mati. Wah, keren ya. Kalau udah atau berarti ada pilihan ya adik-adik ya. Merdeka atau mati. Nah, sebelum Kalori masuk nih ke firman minggu ini, minggu lalu sama siapa ya? Sama Kak Deborah. Kak Deborah cerita tentang Allah memberi kemerdekaan Kak. Wah iya, Allah memberi kemerdekaan melalui Musa. Seru ya ceritanya ya. Ya Kak Lori juga dengarkan tuh firmannya Kak Deborah ya. Luar biasa. Oke, nah sekarang sesuai tema tadi, merdeka atau mati. Wah ngeri banget Kak. Merdeka atau mati pilihannya. Wah berarti pilihannya cuma merdeka atau enggak mati. Wah apa hubungannya nih Kak? Wah sabar ya, kita baca dulu ayat bacaan kita minggu ini dari Roma 6 ayat 1 sampai 2 ya. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Yuk, walaupun Kak Icat nanti tampilkan di depan, Kak Lori mau kalian buka Alkitabnya. Tadi kan udah diminta buka Alkitabnya jangan lupa ya. Nah ini sekarang dibuka yuk. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Sudah? Yang sudah dapat katakan oke. Oke. Nah, yuk kita baca. Bersuara ya, bersuara keras, jangan teriak ya. Bersuara keras. Tidak perlu teriak biar mama papanya nanti dengar ya. Yuk. 1 2 3. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, banyak banget ya tanda tanyanya ya. Jadi kalian nanti bacanya apakah yang hendak kita katakan? Tanda tanya. Ya, ada tanda tanyanya ya. Oke. Nah, kalau berdasarkan tadi yang Kak Lori teriakan tadi, merdeka atau mati, kata-kata itu menggetarkan dada ya adik-adik. Nah, menggetarkan dadanya mungkin sekarang adik-adik nggak berasa bagaimana ya, oh biasa aja Kak merdeka atau mati. Tapi pada zaman dahulu ya, pada zaman dahulu saat kita dijajah dulu ya sama Belanda ataupun Jepang, wah kata-kata itu adik-adik sungguh menggetarkan dada ya. Bagaimana para pahlawan kita berjuang merebut kemerdekaan negara kita Indonesia ya. Mereka selalu meneriakan kata-kata tersebut ya, kita merdeka atau mati. Seperti Kak Lori tadi bilang, ya kalau udah kata-kata atau berarti kan kita harus memilih tuh antara merdeka atau
mati. Nah, waktu saat itu juga seperti itu ya, para pejuang kita juga mempunyai pilihan, wah kita harus merdeka atau kita daripada kita nggak merdeka kita mati aja. Ya, mungkin seperti itu ya. Dan kata-kata itu tuh menjadikan sarana untuk membakar semangat juang ya, semangat juangnya para pahlawan pada saat itu ya, para nggak hanya pahlawan ya, para pejuang dulu mungkin ada oma opa kalian yang juga ikut berjuang mungkin ya. Nah itu yang kata-kata itu yang membakar semangat juangnya para pejuang pada saat itu ya, habis-habisan ya. Nah walaupun ya mereka dengan senjata seadanya, kalian pasti tahu ya sejarah bangsa Indonesia memperebut kemerdekaan Indonesia seperti apa dari zaman dahulu sebelum kita punya mungkin senjata yang sama dengan penjajah kita dulu, ya mereka masih dengan senjata yang tradisional. Seperti kalian tahu apa itu? Kalau kalori dulu SD sih diceritakan oleh ibu gurunya kalori, bambu runcing ya, yang senjata yang tradisional itu. Mereka tetap berani loh adik-adik, berani melawan yang mungkin penjajah dengan senjata yang super canggih pada zamannya ya. Senapannya walaupun masih bunyinya jedor gitu ya, jedor sampai mungkin ancang-ancangnya kita ketarik ke belakang, tapi saat itu canggih adik-adik. Nah mereka tuh nggak cute, nggak hatinya nggak ciut gitu ya, nggak ciut hatinya. Mereka tetap lebih berani terjun ke kancah peperangan istilahnya dengan persenjataan yang menurut kalori, mungkin kalori bisa bayangkan ya jelas nggak mungkin lah kalah dengan penjajah yang super canggih ya. Dan semangat itu tuh nggak yang padam ya, selalu ya membara. Wah, nggak sia-sia pokoknya dengan yang teriakan merdeka dan mati ya. Karena kemerdekaan itu diperoleh nggak gampang ya adik-adik, dengan proses yang panjang ya. Dengan bambu runcing, terus para jenderalnya Indonesia terus memikirkan strategi perang seperti apa ya, sampai penjajah Belanda dan Jepang juga kalah ya, maka digemakanlah ya pernyataan proklamasi ya, adalah pernyataan yang bergema waktu itu ya di setiap dada bangsa Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya ya, luar biasa ya, mereka bersukacita ya atas kemerdekaan Indonesia pada saat itu ya. Nah kakak punya cerita lucu nih, kalau kalian tahu veteran, siapa yang tahu veteran? Wah, veteran itu Kak yang mantan pejuang ya, yang oma opa dulu ya berjuang ya bersama-sama, itu kita sebut veteran ya. Ada seorang veteran nih ditanya nih, yang sudah tua, bercerita ya dengan senyum yang ketawa-ketawa ya, ketika mendengar Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Ada yang sebagian mengartikan kemerdekaan itu sangat sempit adik-adik. Sempitnya gimana Kak? Jadi mereka mengartikan kemerdekaan itu seperti gini. Kalau mereka kemana-mana nih, kalau naik bus gitu ya, naik kendaraan umum, naik kereta api ya. Kalau di Pulau Jawa ada kereta api ya, di Kalimantan tidak ada kereta api. Nah mereka artinya merdeka itu ya nggak usah bayar naik bus. Loh kenapa begitu ya? Ya itulah arti sempitnya merdeka bagi oma-opa yang dulu berjuang ya. Karena kalau udah merdeka kenapa sih harus bayar? Mungkin saat itu ya, saat dijajah, waktu saat itu ya, segala sesuatunya ya harus mereka ada upahnya, ada pembayaran yang menurut mereka, wah masa begini aja harus dibayar gitu ya. Mungkin seperti itu gambarannya ya. Ya itu cerita lucunya. Jadi mereka mengartikan merdeka itu ya sempit ya, padahal kan merdeka itu kan artinya kan luas ya, nggak hanya sempit aja ya. Jadi dan masih banyak cerita-cerita lucu yang lainnya sih yang nggak bisa kalori ceritakan di sini ya. Nah kalau kita berbicara tentang kemerdekaan itu perlu diisi nggak adik-adik melalui kehidupan kita sehari-hari?
perlu ya, kalau secara skala besar ya kemerdekaan saat ini ya perlu diisi untuk meratakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajibannya ya masih banyak yang harus kita berikan dan perlu kita mempunyai kesungguhan dan kejujuran dalam menanganinya ya. Kalau dalam dunia tadi kan tentang kemerdekaan secara apa ya, secara besar, skala besar ya Kak, skala bangsa dan negara ya. Kalau secara rohaninya gimana Kak? Ya sama, secara dalam dunia rohani pun terjadi hal yang sama. Memang apa Kak secara dunia rohani? Ya kalau dasar perjanjian lama yang kalian belajar dari Kak Deborah yang lalu, ya bangsa Israel dituntun oleh Musa untuk keluar dari Mesir ya, dari kebebasan mereka dari perbudakan Mesir ya. Kalian sudah tahu pasti ceritanya. Nah kalau sekarang apa sih Kak? Nah kalau sekarang Kak Lori ambil dari perjanjian baru deh ya. Kalau kemarin perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Nah, ada nih satu tokoh ya, Paulus nih. Tadi kan Roma 6 ayat 1 dan 2 itu, kalian nanti baca ya, itu sampai ayat yang ke-14 kalau nggak salah. Kalau ini cuma ambil dua ayat. Nah, di situ Paulus bilang gini, kemerdekaan secara rohani itu ketika Paulus menghadapi orang-orang Kristen yang baru yang telah dimerdekakan dari dosa oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi kalau sekarang Kak Lori mau sharing itu merdeka atau mati dari konteks kita yang sudah merdeka dari dosa ya. Kita merdeka dari dosa itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia siapa? Kasih karunianya Tuhan kepada kita ya, Allah kepada kita melalui, ya kalau perjanjian lama ada melalui Musa, Allah memberikan kemerdekaan melalui Musa. Kalau perjanjian baru kita merdeka, kita bebas dari dosa, itu kasih karunia Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus ya. Kita waktu saat itu ya Paulus ya, mereka merasa bahwa dengan dimerdekakan dari hukuman dosa, berarti kita memiliki apa? Kebebasan untuk melakukan dosa lagi tanpa hukuman. Nggak gitu ya adik-adik ya. Ya, nggak gitu ya. Jadi pada saat itu ya, yang tadi Paulus cerita itu ya, yang orang-orang Kristen baru yang telah dimerdekakan dari dosa oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, mereka tuh merasa gitu ya, bahwa dengan mereka dimerdekakan dari hukuman dosa, berarti mereka memiliki kebebasan untuk melakukan dosa lagi tanpa hukuman apapun. Nggak gitu ya adik-adik ya. Nggak, itu pada saat itu pemikirannya mereka seperti itu ya, orang-orang Kristen baru ya. Makanya Paulus tuh menyinggung ya orang-orang Kristen yang baru dimerdekakan mereka dari dosa. Mereka menganggapnya, oh berarti kita sudah merdeka dari dosa, kita bisa nih melakukan dosa lagi tanpa hukuman apapun. Padahal enggak ya, justru sebagai orang yang sudah merdeka, ya kita harus mengisi kehidupan dengan melakukan hal-hal yang benar dan memuliakan nama Tuhan. Pada perjanjian lama juga waktu yang bangsa Israel juga seperti itu ya. Jadi mereka sudah dibebaskan dari tanah Mesir, ya mereka harus bisa berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan perintah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ya sama dengan Paulus juga, Tuhan Yesus juga berharap seperti itu ya. Setelah setiap kita nih dimerdekakan dari dosa, ya kita harus melakukan segala sesuatunya, hal-hal yang benar dan memuliakan nama Tuhan. Gak boleh beranggapan seperti orang-orang Kristen yang dulu ya, yang wah aku sudah merdeka nih dari dosa, berarti aku bisa dong melakukan dosa lagi tanpa dihukum. Tetot, nggak boleh ya. Terus Paulus melanjutkan nasihatnya, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup
dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, ayatnya nasihat ini ada di Roma 6 ayat 13 ya. Makanya tadi Kak Lori minta adik-adik baca dari ayat 1 sampai 14 ya. Keren kok ya ayat-ayatnya ya. Nah, kenapa sih orang-orang dulu tuh berpikir seperti itu ya? Kenapa menurut adik-adik ini? Ada yang tahu? Ya, memang nggak bisa dipungkiri ya adik-adik bahwa orang yang sudah dimerdekakan hidupnya dari dosa, ya mereka tuh harus hidup baru ya, harus hidup baru ya. Yang tadi dibilang nasihatnya Paulus nih, ya, yang dahulu mati tapi sekarang hidup. Ya, sama seperti Tuhan Yesus kan yang sudah mati menembus dosa kita semua dan dia bangkit mengalahkan maut ya, mengalahkan maut ya dan juga pergi ke surga ya. Jadi ya kita sebagai anak-anak sekolah minggu ya, murid-murid Tuhan Yesus ya, yang sudah tahu bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, yang dimerdekakan apa? Lepas dari dosa ya, kita harus selanjutnya ya harus hidup jauh dari dosa ya, harus hidup yang Tuhan Yesus mau ya, dalam nama Tuhan Yesus ya harus kelihatan nih buah-buah kehidupannya yang memuliakan Tuhan Yesus. Ya, segala sesuatunya yang memuliakan nama Tuhan Yesus ya. Tidak boleh bully-bully, tidak boleh bohong-bohong, tidak boleh nakal-nakal ya. Yang nurut orang tua, yang selalu baca firman ya, seperti itu ya, menolong sesama. Nah, itu buah-buah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan ya. Nah, sekarang ini adik-adik banyak yang menerima hidup baru dalam nama Yesus, dan semboyan merdeka atau mati bisa diterapkan dalam hidup ini ya. Maksudnya gimana Kak? Jadi mudah banyak orang ya, Kakak bukan general ya, mungkin sebagian orang ya mudah, boleh sekali orang mati demi Tuhan ya. Orang mati demi Tuhan. Maksudnya bukan Tuhan meminta atau memerintahkan umatnya supaya dia mati untuk dia ya, tetapi banyak yang mudah, memang orang bilang mudah aku kan mati demi Tuhan. Tapi yang paling berat dan sulit adalah hidup untuk Tuhan. Ya. Mati untuk Tuhan mudah ya. Istilahnya mudah mati untuk Tuhan, tapi hidup demi Tuhan itu yang paling berat ya adik-adik. Karena kenapa? Karena jika hidup untuk Tuhan, kita tuh harus hidup selaras dengan kehendak Tuhan ya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita ya, kita harus hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki ya. Dan juga mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berkenaan dengan Tuhan ya, seperti tadi yang kalau dicontohkan ya, misalnya sehari-hari hidup ya, misalnya kalian di rumah berinteraksi dengan orang tua kalian ya, kalian harus nurut sama orang tua ya, misalnya ya, nggak boleh marah-marah ya, marah-marah tanpa alasan apalagi ya. Terus disuruh mama melakukan pekerjaan ini ya langsung kerjakan ya. Terus baca Alkitab juga setiap hari ya, berdoa, bermesbah, itu kan untuk kehidupan rohani kalian ya. Nah, itulah hidup yang selaras dengan apa yang Tuhan mau ya. Hal-hal yang berkenan di mata Tuhan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita memang sudah dianugerahi ya, kita mengklaim ya adik-adik ya, semua ya Kak Lori, adik-adik, mama papa di rumah ya, kita memang sudah dianugerahi kemerdekaan dari hukuman dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah sepantasnya hidup kita diisi dengan hal-hal yang memuliakan namanya sebagai rasa syukur kita untuk kemerdekaan tersebut ya. Kak Lori ulangin ya, bahwa kita adik-adik semua ya harus sudah firm ya,
Oke, Kak, kita sudah dianugerahi kemerdekaan dari hukuman dosa ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus sudah sepantasnya atau harus hidup berdasarkan untuk atau hal yang memuliakan nama Tuhan Yesus dengan apa? Sebagai rasa syukur kita atas kemerdekaan tersebut ya. Jadi jangan lupa ya adik-adik ya. Jangan kayak yang lama-lama tuh ketika Paulus memberi nasihat pada orang-orang Kristen yang baru ya. Jangan pernah berpikiran bahwa setelah kita merdeka dari dosa, terus kita bisa melakukan dosa lagi tanpa dihukum. Tidak seperti itu ya adik-adik, dosa tetap dosa ya. Adik berbohong di rumah ya tetap salah. Itu berbohong ya, adik nggak nurut, adik-adik di rumah nggak nurut orang tua, tetap salah ya. Adik-adik marah-marah juga tanpa sebab tetap salah, nggak boleh ya. Dosa tetap dosa ya, yang sekarang kita sudah dianugerahi dengan kemerdekaan dari hukuman dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, ya sudah sepantasnya kita harus isi dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan Yesus ya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita untuk kemerdekaan tersebut. Oke? Oke, jadi sekian sharing firman dari Kak Lori ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa nangkap ya. Jadi sekarang pilih adik-adik, merdeka atau mati. Kak Lori jelas merdeka dari dosa ya. Oke, sip. Nah sebelum Kak Lori tutup seperti biasa, ada ayat hafalan nggak Kak Lori? Ya ada dong, nggak mungkin nggak ada ayat hafalan. Nah ayat hafalan minggu ini kelas kecil dan kelas besar sama ya. Dari Roma 6 ayat 13 yang tadi Kak Lori kutip sedikit tuh ya nasihatnya Paulus ya. Roma 6 ayat 13 ya. Sudah dibuka? Oh yang udah sudah dibuka deh. Kayak ada tampilan nih di depan Kak Icat. Kita baca sama-sama, nanti adik-adik hafalkan ya. Adik-adik kelas besar hafalkan, adik-adik yang kelas kecil yang sudah bisa menghafal, hafalkan. Adik-adik yang belum bisa baca dan belum bisa menghafal, please mama papa mohon dibantu ya. Nanti mama papa bacakan pelan-pelan, nanti adik-adik mengikuti. Oke, jangan lupa divideokan. Oke ya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran ya. Nggak terlalu panjang ya, Kak Lori yakin pasti bisa dihafal. Oke, oke, jangan lupa ya dikirimkan video ayat hafalannya ya. Jadi obedient reward-nya untuk ayat hafalan bertambah. Oke adik-adik, yuk kita tutup firman hari ini dengan doa. Yuk sikap doanya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus dengan apapun pelajaran yang kami terima pada minggu pagi ini ya Tuhan. Kami semua menyatakan dan berkomitmen kami merdeka dari dosa. Dan kami mau hidup menjalani setiap kehidupan kami dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan atas namamu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk selalu berproses segala sesuatunya, melakukan tindakan yang seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Jadilah kami sebagai poin-poin dalam lingkungan kami supaya kami dapat melakukan segala sesuatunya itu dengan benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Merdeka! Karena sebentar lagi kita memperingati 17 Agustus ya adik-adik. Aktivitas kali ini Kak Lori mau mengajak kalian membuat suatu
kreativitas ya, yang bisa nanti jadi lomba ya. Makanya Kalori kasih judul Lomba Merdeka ya. Kalau sekarang kan ya kalian berada di posisinya berada di rumah ya. Nggak mungkin dong kalian ikutin lomba 17 Agustus, dan kakak yakin juga lomba 17 Agustus juga untuk tahun ini tidak ada ya adik-adik yang dulu sebelum pandemi suka ikut lomba balap karung gitu ya, lomba makan kerupuk kayak Kalori gitu ya, suka ikut lomba makan kerupuk ya. Tahun ini sudah nggak ada ya adik, kecuali ya mama papa ada ini di rumah buat adik-adik sama adik atau kakaknya adik-adik ya, atau sama mama papa bisa ya. Nih Kalori di sini mau ajak kalian buat satu permainan yang bisa jadi lomba nanti saat 17 Agustus ya, buat seru-seruan di rumah. Nah, apa itu? Nah, ini dia. Apa ini Kak? Wah, ini kayak ulet ya, kayak ulet bulu ya. Caterpillar kali ya. Kayak ulet bulu ya, sama ada sedotannya. Cara mainnya gimana? Nanti kita buat dulu ya adik-adik ya. Seperti biasa sebelum kita membuat nih, Kalori sebutkan dulu deh bahan-bahannya ya. Nih Kalori sudah siap nih, merah putih, membela merah putih ya, karena sesuai tema aja adik-adik ya. Oke, yang pertama kita butuh satu origami ya, kertas origami ya. Di sini Kalori pakai ukuran 15 x 15 ya, 15 x 15 atau Kalori 16 x 16. Kalian bisa pakai 15 x 15 juga. Bisa pakai sama kayak Kalori 16 x 16 atau enggak 20 x 20. Kalau 12 itu kekecilan ya. Nanti ulat-ulatannya ini lebih kecil lagi ya. Jadi standar 15 atau enggak 16 ya. Oke, warnanya terserah suka kalian di rumah aja ya. Yang kedua kita butuh satu sedotan ya, satu sedotan. Terus gunting jangan lupa ya, kita akan menggunting, dan juga satu spidol ya, spidol atau enggak pulpen. Kalau spidol Kalori lebih pilih yang permanen aja ya, supaya dia nggak bleber. Kalaupun pulpennya yang biasa gitu tunggu kering ya. Kalau kalian punya boxy itu lebih baik ya, pulpen boxy ya. Ya, boleh dipakai ya. Itu aja sih. Nggak sulit-sulit amat ya bahannya kali ini ya. Oke, yuk kita langsung buat yuk ulet-uletannya ya, caterpillarnya ini ya. Uket-uket kalau Kalori bilang uket-uket gitu ya, ulet-ulet ya, kayak ulet-uletan gitu ya. Oke, yang pertama ambil dulu kertas origaminya. Kita nggak butuh banyak ya, kita cuma butuh sekitar segini aja sebenarnya ya. Cara dapat ukuran gini kayak gimana Kak? Kita lipat dulu 2 ya, kita lipat dulu 2 ya. Udah lipat 2, terus kita lipat lagi ya. Lipat lagi, ini ke tengah, satunya ke tengah ya. Oke, Kalori lipat dulu. Itu lagi ya. Jadi kalian lipat 2 dulu, terus bagi lagi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan udah ada garisnya nih ya. Udah ada garisnya, terus kita potong deh. Nah, mudah kan? Kita potong sesuai dengan garisnya. Nah, potong-potong. Potongnya bisa semuanya nggak Kak? Iya, boleh semuanya. Atau enggak satu dulu ya. Nanti kalian bisa buat lagi ya. Oke ya, nih ya udah Kalori potong ya. Nah, ini yang sudah Kalori potong. Rata, nggak rata juga nggak apa-apa ya. Santai aja ya. Nah, selanjutnya kita akan lipat 2 ya. Lipat 2. Nah, lipat 2. Oke, sama rata ya lipatnya ya. Lipat 2. Oke, ini ya, tuh, udah bisa buka dulu. Terus kita akan lipat lagi ke dalam, ya, pas tengah, garis tengahnya ini ya, garis lipatan tadi ya. Nah, seperti ini nih. Ntar Kalori lipat dulu. Nah, udah ya, gini. Tadi kan lipat 2, terus buka, lipat, terus yang satunya juga sama, bawahnya juga sama, ya. Ke garis tengahnya itu ya. Oke, Kalori kasih contoh. Nah, seperti ini ya. Oke, udah ya. Kak Icat sudah zoom.
Nah, nanti kita akan dari gini kita akan lipat lagi adik-adik ke tengah ya, seperti ini nih ya. Nah, kalori contohkan dulu ya. Nah, ya. Nah, seperti ini. Sudah? Sudah? Oke. Nah, bawahnya sama. Kita lipat juga ke bagian tengahnya. Nah, gini ya. Sudah ya? Gini tadi. Sudah? Sudah? Oke. Sudah, tinggal kita lipat lagi. Tutup. Pop. Nah, sudah? Oke? Ya, dari begini kita tutup. Pop. Sudah ya? Nah, ini udah jadi nih lipat-lipatannya si caterpillarnya tadi ya, atau ulatnya tadi ya. Nah, kok bisa oval gini Kak Lori? Nah, kita tinggal potong nih sisi-sisinya ini ya. Sisi-sisinya ini kita potong, kita lengkungkan ya, pakai gunting ya. Gini ya. Ya, susah kalorinya. Nah, tuh, jadi lengkung ya. Sudah? Nah, kalian lakukan ke sisi-sisi selanjutnya ya. Sisi selanjutnya tinggal kalian agak melengkung ya, lengkungannya terserah. Kalian serapihnya kalian aja. Nah, kalau nggak sama lengkungannya nggak apa-apa kalori ya, nggak apa-apa sih ya. Tuh, ya. Kalori sudah lengkung ya, bawahnya sudah lengkung ya. Kelihatan ya? Oke, nah, tinggal buka. Ya, sudah jadi dia. Ya, sudah jadi nih caterpillarnya atau ulatnya. Nah, nanti tinggal kalian kasih mata di sini ya. Kasih mata. Ya, mau kasih aksesoris apa ya terserah kalian ya. Mau kalian gambar-gambar kek, mau kalian cuma kasih bintik-bintik, atau kalian mau kasih antena-antena, boleh ya. Kayak kalori ini kan ada mata, ada antenanya gitu ya. Oke, ya. Gimana? Sudah? Oh, kalori sudah buat nih yang sesuai dengan tema. Sesuai dengan tema nih, kemerdekaan ya, kalori. Bentar. Ada apa? Ada kayak kalori nih begini nih ya, ikat kepalanya ya. Nah, nih. Nah, ini kalori buat di rumah nih ya. Ada ikat kepalanya juga ya. Karena mau lomba dia. Mau lomba caterpillarnya ya, uletnya ya. Oke. Ya, sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah semuanya? Sudah dong Kak. Atau enggak yang masih belum pun pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Sambil santai-santai ya. Pelan-pelan aja buatnya. Terus sekarang cara mainnya Kak. Dibikin lombanya gimana Kak gitu ya. Sebentar ya, kalori beresin dulu nih sisa-sisa guntingannya biar tempatnya ada ya. Ini kalori satu lagi nih. Kalori buat banyak ya. Nah ya, buat banyak ya. Ada yang biru, ada yang merah. Nah, caranya adalah kalian nanti buat garis ya, garis start sama garis finish ya di rumah ya. Boleh pakai apa? Boleh pakai double tape, boleh pakai tali ya, boleh ya. Nah, caranya adalah, cara lombanya adalah ambil sedotannya, terus kalian tiup deket caterpillarnya atau enggak ulatnya ini ya. Nih, kalau dikasih contoh ya. Wah, tuh dia jalan ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Nah, dia akan jalan adik-adik, akan jalan ya, kayak ulat gitu ya, tweak, 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 tweak gitu ya. Ya, ayo dong ulat. Ya, pokoknya seperti itulah ya. Udah, kekencengan kalori tiupnya. Ya, pokoknya seperti itulah ya. Kalian bisa lombakan ya. Nanti siapa yang duluan masuk garis finish, dialah yang menang ya. Jangan lupa mama papa dikasih hadiah adik-adiknya. Biar lebih semangat ya. Hadiahnya terserah mama papa ya. Kalian juga bisa buat agak banyakan. Jadi biar bisa lomba kalian, mama, papa, adik, kakak, oma, opa diajak ya. Biar 17 Agustusnya besok yang hari Selasa kita libur, wah lebih bermakna karena tetap ada lomba 17 Agustus walaupun dari
rumah. Oke, jangan lupa kalori difotokan ya, hasil karya kalian atau enggak video kalian lagi meniup caterpillarnya. Begitu ya, boleh, ataupun hanya foto juga boleh, oke? Selamat berlomba adik-adik. 17 Agustus, Merdeka. Bye-bye. Oke adik-adik, gak merasa ya kita sudah di penghujung ibadah kita minggu ini. Nah, sebelum Kak Lori tutup dengan doa berkat, Kak Lori mau sampaikan lagi deh yang tadi Kak Lori sharingkan ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa nangkep nih apa yang Kak Lori sampaikan ya. Jadi gini adik-adik ya, kita kan dulu pada zaman penjajahan ada dua kata yang membakar ya, membakar semangatnya para pejuang pada saat itu, merdeka atau mati. Nah, pada dunia rohani juga ada gitu, merdeka atau mati. Ya merdekanya dari apa ya? Mungkin kalau dulu juga ada penjajahan juga ya, bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Nah, pada perjanjian baru ya semboyan ini juga bergema ya, harusnya merdeka atau mati ya. Merdekanya dari apa? Dari dosa adik-adik ya. Ya. Tadi Kak Lori sebelum ayat hafalan Kak Lori bilang begini ya. Jika kita memang sudah dianugerahi kemerdekaan dari hukuman dosa di dalam nama Tuhan Yesus, maka sudah sepantasnya hidup kita diisi dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan sebagai rasa syukur kita bahwa kita diberikan kemerdekaan tersebut. Ya, jangan lupa ya. Jadi janganlah kita kalau sudah tahu kita merdeka dari dosa, terus dengan anggapan kita wah kita bisa nih berbuat dosa lagi tanpa dihukum. Tidak ya adik-adik, tetap dosa itu tidak baik ya. Maka dari itu ya kita harus melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari ya, nilai-nilai yang selaras dengan apa yang Tuhan mau ya, maka kita akan tetap merdeka dari dosa. Betul? Betul. Oke, sekarang bangkit berdiri ya, bangkit berdiri. Adik-adik mau terima berkat ya dari Kak Lori. Yuk buka tangannya. Ya, terimalah berkat dari Tuhan. Kehendak Tuhan buat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar dan waktu masukmu, dan genggamlah kedua tangan kalian. Ya, percayalah bahwa mulut kita itu penuh kuasa. Katakan sebanyak 3 kali. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. 1 kali lagi adik-adik, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Bukalah tangan kalian dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.